ibadah mencakup keseluruhan hal-hal demikian. Bapak Mama, sebagaimana yang kita tahu tentang sebelum itu, maka kita menemukan bahwa dasar dari kita beribadah adalah perintah dari Tuhan. Tetapi saya mau bilang di sini kepada kita sekalian bahwa motivasi kita beribadah itu berdasarkan atas ungkapan hati kita. Oleh karena itu, apabila kita sudah terpaku pada Tuhan, apabila hati kita sudah terikat pada Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari suatu persekutuan dengan Tuhan. Bapak Mama, hati yang sudah terpaku pada Tuhan tidak akan menjadikan suatu hal pun sebagai alasan untuk memisahkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas, saya dan Bapak Mama mungkin saja bisa berkonflik dengan seseorang. Tapi ingatlah bahwa jangan hanya karena konflikmu itu kamu melepaskan diri dari persekutuan beribadah. Jangan karena perasaan kita yang tidak nyaman dengan hal tertentu atau pihak tertentu lantas membuat kita tidak maksimal dalam melayani. Ingatlah bahwa beribadah berasal dari kata akan, kami akan melayani. Jangan jadikan alasan apapun untuk membuat kita tidak memaksimalkan pelayanan kita dalam kehidupan yang nyata. Komitmen yang ketiga, komitmen mencondongkan hati pada Tuhan. Condongkan dalam bahasa Ibrani kata artinya berbelok, miring. Bapak Mama, kata condong ini berarti cenderung kepada, memihak kepada, suka atau tertarik hatinya kepada. Kalau dalam relasi kita dengan seseorang yang dekat dengan kita, kita akan mencondongkan hati kita kepada dia. Seorang bapak yang mencintai istrinya, hatinya akan dicondongkan pada istrinya karena dia tertarik, hatinya tertarik kepada istrinya. Dalam relasi mudah, ketika seseorang jatuh cinta kepada pasangannya, hatinya akan dicondongkan kepada pasangannya itu. Dan dalam pemahaman kita terkait mencondongkan hati kepada Tuhan, berarti bahwa kita mesti berpegang pada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan mencondongkan hati kepada Tuhan itu mesti diwujudkan dengan beribadah kepada Tuhan dan sujud menyembah hanya kepada Tuhan. Komitmen yang keempat, komitmen untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Mama kekasih Tuhan, kata mendengarkan diartikan sebagai memasang telinga baik-baik untuk mendengar, untuk memperhatikan, untuk mengindahkan dan menurut pada nasihat, pada bujukan dan sebagainya. Itu mendengarkan. Dalam mendengar dan menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati, tentu akan menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan akan berpotensi meningkatkan kedewasaan rohani setiap kita. Dalam